Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada sarapan di masa puasa hari Sabtu 23 Maret 2024. Puji Tuhan, mari kita belajar dari Nats Alkitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami mengerti isi hati Tuhan melalui firman yang disampaikan. Tuhan buka hati kami, pemikiran kami, sehingga kami boleh mengambil makna yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Nats Alkitab dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 yaitu tentang Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan saudari yang terkasih, penolakan adalah hal yang seringkali menjadi pembahasan yang hangat di kalangan Gen Z. Banyak luka ketertolakan yang dialami oleh seseorang di masa kanak-kanak menjadikan pribadinya mengalami kesepian dalam hidupnya, memandang diri sebagai orang yang enggak berguna, dan bahkan tidak jarang banyak dari anak-anak tersebut lalu melakukan hal-hal yang nekat dalam hidupnya. Yefta adalah sosok seorang anak yang di dalam kisahnya ia mengalami luka batin karena ketertolakan yang luar biasa dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Bahkan hal tersebut juga menimbulkan kebencian dalam dirinya sendiri terhadap dirinya maupun juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia awalnya membiarkan dirinya hancur dengan bergabung bersama para perompak yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat karena kebenciannya terhadap diri sendiri. Tetapi luar biasanya luka yang ia alami justru dipakai Tuhan
menjadikan Yefta sebagai calon pemimpin di masyarakat yang justru melukainya pada waktu itu, melukainya dengan hebat. Sebagai Yefta, wajar ketika ia mengeluarkan unek-uneknya, isi hatinya di hadapan para tua-tua yang mendatanginya. Namun hal itu tidak membuat ia terus-menerus lari dari lukanya. Karena kedekatannya dengan Tuhan, Yefta memilih untuk tetap kembali ke masyarakat. Memutuskan kembali ke masyarakat, menjadi pemimpin mereka. Sekalipun masyarakat itu, tempat di mana ia kembali, sebenarnya adalah luka terbesarnya. Jemaat yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah pribadi yang tertolak oleh masyarakat. Masyarakat yang sangat ia kasihi. Namun ia tidak membiarkan luka menetap di dalam hatinya. Bukankah sebagai manusia pada umumnya, seringkali kita akan menjauhi sesuatu yang menyakiti kita? Kecenderungannya demikian, bukan? Hal itu terjadi dengan alasan supaya menjaga hidup kita tetap damai. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang lari dari perasaan terlukai tersebut. Kita harusnya belajar juga dari Yefta bahwa lari sementara dari luka itu tidak apa-apa, dalam arti memberi ruang bagi luka kita untuk mengalami pemulihan, kesembuhan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah setelah itu kita harus kembali lagi dengan versi diri kita yang baru, yang mampu berdamai dengan keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Bahkan kita harus menghadapi dan bertemu dengan orang-orang, hidup bersama dengan orang yang tadinya melukai kita. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang mampu membawa diri kita. Tapi di atas itu semuanya, apapun yang terjadi dalam masa pemulihan, dalam masa pelarian tadi ya, ketika kita harus kembali, ketika kita sedang bergumul untuk memulihkan diri kita harus membawa semua perkara itu ke hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu melalui firman yang Kau sampaikan. Kami diingatkan bahwa ketika kami mengalami luka dan di dalam hati kami boleh lari dari luka tersebut karena itu manusiawi. Kami boleh berusaha mengupayakan kesembuhan luka batin kami. Tapi kami juga diingatkan bahwa di atas itu semua kami harus tetap membawa perkara-perkara itu kepada Tuhan. Dan ketika kami harus kembali kepada masyarakat, kami harus menghadapi orang-orang yang menyakiti kami mungkin, kondisi atau situasi yang tidak menyenangkan bagi kami boleh juga membawa perkara-perkara itu kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan bekerja di atas segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Kami juga teringat untuk orang-orang Yefta yang ada di sekitar kami, mereka yang sedang lari, sedang berusaha memulihkan diri. Kiranya kami juga boleh mengingatkan mereka, menghibur hati mereka untuk dapat hadir di dalam pergumulannya dan mengingatkan bahwa mereka harus terus membawa perkara-perkara itu kepada Tuhan. Dengan demikian kami boleh membantu orang-orang yang sedang bergumul ini, membantu Yefta di sekitar kami untuk mereka boleh menemukan kekuatan untuk kembali menghadapi kehidupannya dan membawa perkara-perkara yang dihadapinya ke hadapan Tuhan. Dengan demikian di atas segala sesuatu yang dialami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian
sarapan pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom.